Halo, Assalamualaikum Sobat BP Channel. Siapa yang gak kenal dengan tokoh fenomenal Saddam Hussein? Sosok tokoh yang dianggap otoriter plus arogan ini oleh sebagian orang ya, telah mencatat sejarah tersendiri dan tentunya menarik untuk dikenal lebih jauh. Pria yang dikenal dalam sejarah sebagai bernama Saddam Hussein ini lahir tepatnya di tanggal 28 April tahun 1937 di sebuah desa di area Tikrit di barat laut kota Baghdad di Irak. Ayahnya bernama Hussein Abdullah Majid adalah seorang petani penggembala domba yang konon menurut beberapa data bahwa sang ayah meninggalkan keluarganya sebelum Saddam lahir. Beberapa sumber juga mengatakan dia meninggal dunia karena kanker tenggorokan pada musim dingin di tahun 1936 atau 1937. Dia adalah suku dari Alunesia di daerah Yaman Barat Daya Arab pada generasi sebelumnya. Ibu dari Saddam sendiri adalah Subah Stulat Al-Musad, keluarganya yang berasal dari keturunan yang lebih terhormat dari ayahnya. Neneknya adalah bernama Talfa Ibn Musad, cucu dari Amir Omar yang berasal dari kawasan Teluk Tiga di Tikrit, dan konon dia adalah mantan gubernur wilayah tersebut selama beberapa tahun lamanya. Sebelum Saddam lahir, selain Saddam Hussein, ibunya juga konon memiliki anak lelaki lain yang tampaknya telah meninggal nggak lama nih sebelum Saddam Hussein lahir, tepatnya di tahun 1937, dan dia kemudian menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ibrahim Al-Hasan Muhammad, dan melalui pernikahannya inilah Saddam memiliki beberapa saudara tiri. Dan ketika Saddam lahir, sikapnya nggak pernah ramah terhadap putranya yang satu ini. Masa muda Saddam kecil diteror dengan latar belakang keluarga yang sulit dan tidak harmonis serta tertekan. Ayah tirinya adalah seorang yang konon keras secara fisik, sering memukulnya selama Saddam masa kanak-kanak, sehingga Saddam akhirnya melarikan diri dari rumah keluarganya saat masih kecil dan pergi serta menetap di rumah seorang pamannya yang tinggal di Baghdad, Irak. Di sana dia bersekolah dan sekolah menengah atas di Baghdad, dan dia adalah siswa yang relatif cerdas dan pintar, dan pada akhirnya dia pun melanjutkan studinya belajar tentang hukum. Seorang paman yang bernama Haila telah memberikan dukungan dan pengaruh besar pada kehidupannya Saddam saat itu. Selama bertahun-tahun itu pula, Saddam gak pernah melupakan kota asalnya dia berasal, hingga akhirnya beberapa tahun kemudian dia tampil sebagai penguasa Irak dan kemudian direkomendasikan oleh beberapa anggota keluarga di sana untuk mengisi posisi yang sangat penting saat itu. Dan otoritas Saddam Hussein tumbuh mengarah kepada perubahan besar yang gak hanya terjadi di Irak tapi juga di sebagian wilayah Timur Tengah yang akhirnya semakin berkembang. Zaman keemasan Irak saat itu terjadi di abad ke-16, dikuasai oleh segelintir kerajaan Islam yang cukup kuat, khususnya Kekaisaran Ottoman atau Persia, dan Irak di wilayah barat laut serta selatan juga yang sekarang dinamakan negara Turki, Suriah, Libanon, Palestina, Israel, Yordania, dan sebagian Arab Saudi telah dikuasai oleh Ottoman saat itu. Kontrol mereka saat itu di wilayah ini menurun dengan cepat di awal abad ke-20. Namun masuknya Kesultanan Ottoman saat itu dalam Perang Dunia Pertama di pihak kekuatan sentral Jerman dan Austria serta Hungaria saat itu menyebabkan runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1918 yang diiringi dengan meredanya konflik tersebut. Kekuatan pemenang Perang Inggris dan Prancis secara efektif membagi wilayah Timur Tengah, dan pemerintah wilayah tersebut melalui serangkaian mandat. Mandat inilah yang akhirnya menciptakan negara-negara baru yang menggabungkan sedikit perbedaan dan identitas regional yang menjadi ciri wilayah tersebut. Tapi ada beberapa kelompok yang dipaksa bersatu berdasarkan garis yang ditarik di wilayah gurun oleh pembuat kebijakan saat itu, yaitu Inggris dan Prancis. Kemerdekaan akhirnya diberikan kepada kerajaan Irak di bawah Raja Faisal pada tahun 1932, tapi kenyataannya saat itu Inggris mempertahankan kendali besar atas Irak, termasuk pengelolaan ladang minyaknya melalui perusahaan minyak Irak dan kebijakan entitas yang sebagian besar dikendalikan oleh Inggris saat itu.
itu. Dan situasi ini masih terjadi ketika Perang Dunia Kedua pecah. Saat itu Saddam masih berusia 12 tahun. Banyak kelompok politik di beberapa negara seperti Irak berkolusi dengan Nazi Jerman selama konflik, dan tujuan akhirnya tentunya keterlibatan Inggris dan Irak. Mereka memandang monarki Irak secara efektif terlibat dengan Inggris karena dukungan mereka saat itu yang terus-menerus terhadap kerajaan Inggris. Dan kondisi ini akhirnya memaksa tidaklah mungkin untuk memahami kebangkitan Saddam dan politik Irak pada pertengahan kedua abad ke-20. Momen di mana saat kemunculan Partai Ba'ath yang muncul di Suriah pada tahun 1947, platformnya yang anti-imperialis dari partai tersebut akhirnya segera menyebar ke negara-negara di Timur Tengah lainnya, terutama Irak yang didirikan pada tahun 1951, dan paman Saddam Hussein yang bernama Abdul Hiyah adalah anggota pertama dari berdirinya partai tersebut. Pahamnya yang beraliran Islam Sunni di Irak saat itu salah satu dari dua aliran Islam yang dominan saat itu juga, dan paham yang lainnya ada juga adalah paham Syiah. Namun Ba'athisme saat itu bukanlah gerakan keagamaan atau teologis yang memang mendukung sosialisme dalam berpolitik. Dalam menjalankan dunia Arab, mereka sebagian besar menolak dominasi agama di seluruh kawasan tersebut. Namun sebaliknya, Biisme menganut gagasan bahwa setiap negara muslim saat itu di Timur Tengah wajib berusaha melepaskan diri dari sisa-sisa imperialisme dan bersatu untuk mengembalikan masyarakat Arab dalam kondisi yang jauh lebih baik tentunya. Wilayah yang cukup basah dan juga berkuasa di dunia seperti yang telah dinikmati berabad-abad oleh pihak barat, diiringi oleh kerajaan muslim juga saat itu, hingga saat ini mereka umumnya menentang pemerintahan yang memang telah diterapkan di negara-negara seperti Irak dan juga Suriah terhadap Inggris dan Perancis. Tekad mereka yang ingin mengakhiri kekuasaan mereka saat itu setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Namun apa mau dikata, kenyataan pun berkata lain. Banyaknya gerakan separatisme Irak saat itu yang membuat Saddam muda akhirnya bergabung dengan sebuah partai lokal yang juga sempat memandang remeh dirinya dengan kehadiran di partai tersebut. Kondisi saat itu ada beberapa kesenjangan politik yang memang tercipta di masa kekuasaan Raja Faisal yang kedua, yang akhirnya terjadi sebuah revolusi tepatnya di tanggal 14 Juli tahun 1958 dan mengakibatkan keruntuhan kekuasaan Raja Faisal kedua serta jajarannya akhirnya dihancurkan oleh Panglima Militer Irak saat itu. Menurut beberapa sumber, kudeta ini terjadi karena pengaruh dari Inggris dan juga sekutunya saat itu. Nah, setelah kekuasaan tertinggi yang dikuasai oleh Panglima Militer Abdul Qasim, kestabilan dari negara-negara ini bukannya malah justru aman, tapi justru terjadi gesekan politik yang semakin menjadi-jadi. Yang akhirnya Saddam Hussein muda pun saat itu yang masih berusia kurang 21 tahun didaulat oleh beberapa partai untuk merebut kekuasaan dari Abdul Qasim saat itu. Namun ternyata akhirnya kenyataan ia gagal, hingga akhirnya Saddam pun hijrah ke Mesir untuk melanjutkan kembali studinya di Universitas Kairo dan konon mengambil jurusan hukum. Walaupun akhirnya gelar itu pun tidak berhasil diraihnya oleh Saddam karena ternyata di tahun 1963 Saddam sempat diburu kembali oleh pemerintahan Abdul Qasim karena peristiwa pemberontakan yang dilakukannya. Saddam muda pun akhirnya kembali ke Baghdad dan bergabunglah dengan beberapa partai yang ada di Irak saat itu hingga kudeta pun kembali terjadi dan kali ini berhasil menggulingkan kekuasaan Abdul Qasim saat itu. Namun ternyata perebutan dari kekuasaan tersebut tidaklah berlangsung lama karena sekutu dari Abdul Qasim yang masih tersisa akhirnya dendam dan melakukan kudeta balasan di bulan November tepatnya di tahun 1964. Saddam pun tertangkap dan akhirnya dipenjarakan oleh rezim bersama beberapa petinggi partai Ba'ath yang sempat berkuasa dan beberapa lama. Setelah dipenjara selama 2 tahun, konon Saddam pun berhasil melarikan diri dari penjara persis di tahun 1966 dan usianya
konon saat itu genap 30 tahun. Dengan dukungan dari beberapa negara termasuk Uni Soviet, Saddam didaulat memimpin partai Ba'ath di Baghdad dan akhirnya berhasil merebut kekuasaan dengan mudah. Di usia 30 tahun, Saddam juga melangsungkan pernikahannya dengan seorang gadis yang bernama Sajida Talfa. Dia adalah seorang gadis berkebangsaan Mesir dan mereka dikaruniai beberapa orang anak. Tepat di tahun 1968, Saddam Hussein berhasil menempati puncak pimpinan di Irak dan akhirnya melanjutkan perjuangannya bersama para pendukungnya yang saat itu bercokol di pemerintahan Irak dan berjalan cukup stabil di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Walaupun riak-riak kecil saat itu tetap ada, namun tidak terlalu berarti. Walaupun saat itu pimpinan tertinggi Irak yang memang sempat dipimpin oleh Ahmed al-Bakr, yang orang ini nggak lain adalah sepupu dari Saddam Hussein sendiri, namun rakyat Irak tidak mempercayai dari Ahmed al-Bakr ini karena kedekatan Ahmed dengan Amerika saat itu dan juga negara-negara barat lainnya. Akhirnya Saddam Hussein didaulat rakyatnya di Irak untuk memimpin Irak selama 10 tahun lamanya. Dan Irak saat itu terkenal sebagai negara Arab yang paling makmur di Timur Tengah, guys. Dan asal kalian tahu, karena kelimpahan minyaknya itulah di era tahun 1970-an Saddam menjadi presiden Irak. Kekayaan Irak yang konon melesat hingga akhirnya dia pun melakukan gerakan nasionalisasi terhadap sumber daya dari cadangan minyaknya di Irak yang dieksploitasi saat itu oleh Inggris dan juga Amerika tentunya. Rupanya hal inilah kelak yang menjadi cikal bakal negara Amerika menyingkirkan dirinya. Melalui berbagai macam jenis propaganda liciknya pada dunia internasional saat itu, perihal misi besarnya negara-negara barat untuk menyingkirkan Saddam Hussein dari Irak, dan juga beberapa triknya yang dipakai berbagai cara saat itu dilakukan oleh negara barat, termasuk politik adu dombanya dengan negara-negara Arab yang lainnya. Dan tepatnya di tanggal 22 September tahun 1980, Saddam mengerahkan pasukan Irak ke Khuzestan, yang dimana daerah ini juga cukup kaya akan minyak di daerah Iran. Konflik ini akhirnya membesar menjadi perang Iran dan Irak, dan tak ketinggalan juga negara-negara barat saat itu dan juga negara-negara Arab lainnya juga ikut terlibat. Mereka yang juga takut akan penyebaran radikalisme Islam yang disebarkan oleh dunia barat untuk memberikan dukungan mereka kepada Saddam. Perang Iran-Irak ini akhirnya berubah menjadi sebuah perang parit yang merugikan bagi Irak maupun Iran tentunya. Kedua negara tersebut tidak berhasil, guys, mencapai tujuan dari perangnya tersebut. Dan perang ini akhirnya berlanjut hingga tahun 1988, dan perang ini berakhir ketika kedua negara ini memutuskan menerima perjanjian gencatan senjata yang diusulkan oleh banyak negara saat itu untuk mengakhiri pertempuran. Saddam dan Ayatollah Khomeini saat itu pemimpin Iran yang memang tidak sadar telah dijebak dan merasa bahwa ini adalah trik dari negara barat untuk peperangan besar yang seharusnya tidak terjadi hingga separah itu. Fitnah dan propaganda barat pun terjadi dan sangat masif saat itu, guys. Mereka dituduh sebagai penjahat perang dan penggunaan senjata kimia di perang Iran dan Irak. Dan akhirnya konon korban jiwa dari konflik tersebut diestimasi berada di kisaran ratusan ribu jiwa hingga jutaan korban akibat dari perang tersebut. Invasi Irak ke Kuwait juga akhirnya terjadi dan invasi Irak ke Kuwait. Irak saat itu menghadapi masalah dalam perekonomian mereka karena biaya perang yang konon saat itu memakan biaya yang cukup besar saat melawan peperangan dengan Iran. Akibatnya Saddam Hussein saat itu memfokuskan perhatiannya untuk Irak ke negara-negara tetangga lainnya, yaitu seperti Kuwait contohnya. Dan tepatnya
Dan tepatnya pada tanggal 2 Agustus tahun 1990, Saddam Hussein memerintahkan invasi dari Irak ke negara Kuwait. Akhirnya invasi ini berjalan dengan cukup lancar, dan Saddam pun berencana menggunakan minyak yang dimiliki Kuwait saat itu untuk pemulihan ekonomi di Irak. Dan hal ini terjadi berdasarkan kesepakatan beberapa pihak untuk mendukung bangkitnya perekonomian Irak saat itu. Namun berbeda dengan perang dengan Iran. Sebelumnya, invasi Irak ke Kuwait dikecam oleh dunia internasional saat itu, dan akhirnya hal ini memicu larangan hubungan perdagangan antar negara terhadap Irak. Tentunya hal ini juga karena adanya propaganda yang juga dilakukan oleh negara barat. Setelah Saddam mengabaikan perintah dari Dewan Keamanan PBB untuk meninggalkan Kuwait saat itu, pasukan dari koalisi PBB yang tentu saja dipimpin oleh Amerika Serikat dikirim ke Kuwait. Untuk apa lagi kalau bukan untuk memerangi pasukan Irak yang ada di sana. Dan dalam waktu 6 minggu lamanya, nggak butuh cukup waktu lama, pasukan koalisi PBB akhirnya saat itu berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Perjanjian gencatan senjata pun akhirnya ditandatangani saat itu. Salah satu syarat Irak harus membongkar senjata yang memiliki senjata kimia dan menghentikan produksinya dari negara mereka, yang kelak ternyata hal ini guys tidak terbukti dan hanya bualan dari pihak barat belaka untuk menciptakan propaganda baru. Karena hingga kini pun banyak tentara, pengakuan dari veteran tentara Amerika Serikat yang nggak pernah menemukan secuil pun bukti adanya senjata kimia yang digembor-gemborkan oleh negara barat tersebut, khususnya Amerika. Dan kekalahan perang ini juga akhirnya memicu pemberontakan oleh kaum Syiah dan etnis Kurdi di Irak saat itu. Dan dari beberapa sumber yang gue dapatkan, hal ini juga terjadi karena disupport oleh negara barat, khususnya Amerika. Namun saat itu pasukan keamanan Saddam Hussein akhirnya berhasil menghancurkan pemberontakan kecil yang ada dan meneror pemerintahannya. Dan tanpa ampun Saddam Hussein waktu itu Saddam Hussein pun akhirnya saat itu membasmi pemberontak kecil tersebut, dan terjadilah korban ribuan jiwa yang mengungsi ke kem-kem pengungsian di sepanjang perbatasan utara Irak. Invasi Amerika Serikat ke Irak. Nah, ini lebih seru lagi nih guys, karena setelah tragedi 9/11 pada tahun 2001 silam, Amerika Serikat akhirnya membuat Saddam Hussein diadili oleh pengadilan tinggi di Irak atas tuduhan kediktatorannya dalam membunuh penduduk kota Al-Dujai. Persidangan yang berlangsung pun selama 9 bulan, di mana Saddam seringkali menyela proses sidang yang terjadi dengan beberapa makian. Saddam menyerukan bahwa pengadilan tersebut adalah palsu dan rekayasa dari Amerika Serikat karena Saddam menganggap Amerika adalah dalang dari semua tersebut. Akhirnya dia menyatakan akhirnya saat itu Saddam dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan penyiksaan. Dan akhirnya dia dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan serta penyiksaan, dan konon dijatuhi hukuman mati atau hukum gantung. Setelah masa itu, di tanggal 30 Desember 2006, Saddam Hussein dieksekusi dengan cara digantung. Video eksekusinya waktu itu sempat bocor ke internet dan disaksikan oleh seluruh dunia. Jenazah Saddam Hussein sendiri kemudian akhirnya dipindahkan ke lokasi rahasia entah di mana. Peran Amerika Serikat dengan Irak dan negara-negara lain di Timur Tengah sangat mempengaruhi konflik antara Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Namun sayangnya, pasca kejadian itu ternyata kehidupan masyarakat Irak masih menghadapi berbagai macam tantangan, seperti munculnya kelompok ISIS yang belum lama ini menimbulkan berbagai macam kontroversi dan konflik serta korban jiwa. Namun, kini kehidupan di Irak pun tergolong sulit guys. Bahkan hal yang menarik nih yang pernah gue lihat, ada banyak masyarakat Irak yang konon katanya menyesal mendukung penggulingan Saddam Hussein saat itu yang difitnah. Ya begitulah, namanya penyesalan selalu datang terlambat ya guys. Itu
Itulah sekelumit profil singkat dan juga perjalanan histori dari sosok kontroversial Saddam Hussein yang mungkin sebagian dari kita-kita anak generasi milenial belum banyak, ya khususnya yang baru kelahiran di tahun 85-an ke atas belum tahu banyak tentang sosok kontroversial ini. Nah, silahkan berkomentar jika ada yang ingin menambahkan dari informasi dalam postingan ini. Semoga postingan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jika lu menyukai postingan ini, silahkan like dan tambahkan komentar. Nanti insya Allah di postingan berikutnya gue coba bahas lagi beberapa sosok-sosok lain yang mungkin cukup fenomenal di dunia internasional. Semoga postingan kali ini bermanfaat. Terima kasih mau nonton dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.